Ini kalau begitu ke sini sini jalan ini. Waktu. Kenapa sasang ini? Oh iya gelap kio kalau Ya, waktu Masuk rekam. video. Masuk video gelap ki. Iya. Itu harus. Ada lampu yang menyala kah? Sini paling sini yang ini paling bagus ini enggak kuat. Iya Pak, di situ. Sini nih terangnya. Sini dek, saya dek. Saya tanya ke sekitar apa? Sekitar apa namanya? 5 menit atau 10. Oh ya posisinya enggak goyang. Tahu? Ya? Oh, Dulu ya. oh iya. Ya, baik. Selamat malam. Saya bersama Buce yang kebetulan datang ke Makassar. Dan hari ini sejak kemarin kita cukup banyak mendapatkan masukan-masukan dari Buce yang sudah berapa tahun di Amerika, dan kali ini saya ingin mendengar sedikit keterangan dari saudara Buce. Ya. Buce, Ya. sejak Anda tinggalkan Indonesia, Anda Ya. meninggalkan sebuah angan-angan harapan apa yang Anda mau buat sampai ada keinginan ke Amerika atau ke negara lain misalnya? Oh gitu. Jadi begini, saya asalnya dari Biak. Jadi saya tuh terus terang dulu saya tidak ada cita-cita akan ke Amerika atau apa, tidak ada. Saya punya cita-cita paling tinggi aja dari waktu dari Biak. Saya mau pegang kereta api karena di Irian tidak ada kereta api. Jadi saya, itu harapannya, idenya, Cuma cita-citanya itu aja. punya kereta api Biak Ya. gitu ya. Jadi tapi saya bisa selalu tiap pagi saya naik ke atas saya punya rumah karena depan rumah saya pantai. Saya selalu lihat ke ini, saya selalu berdoa untuk supaya bisa keliling dunia satu saat. Itu memang saya punya cita-cita waktu saya kecil. Jadi setiap pagi saya bangun ke atas saya berdoa untuk mau ke luar negeri gitu. Itu umur berapa? Saya dari umur 12 dari umur 12 tahun sampai 18 tahun waktu saya tinggalkan Biak ya, Pada waktu itu kan Anda dilahirkan di Makassar. di Makassar. Kemudian orang tua mengantar Anda ke Biak. Iya, Menjelang dewasa Anda bercita-cita untuk ke luar negeri. iya. Keliling dunia bahkan. Setelah Anda mencapai cita-cita karena Anda sudah bertahun-tahun di Amerika, Iya. di Los Angeles, Iya. lalu apa yang Anda buat di sana? Iya. Dan apa yang Anda buat untuk negara Indonesia nih, yang kau punya cita-cita untuk membangun kereta api di Iran misalnya seperti itu? Sebenarnya bukan membangun kreatif, cuma mau nyoba kereta api. Mau coba kereta api, oke. Oke, tapi begini, apa yang saya buat, saya merasa saya belum berbuat apa-apa. Tapi saya mencoba kita semua masing-masing mempunyai bagian, toh? Jadi kebetulan saya punya bagian di sana. Saya biasa saya menjadi ketua Indonesia Festival. Jadi saya coba selalu memperkenalkan dengan pakaian daerah. Saya tahu biasa orang kan pakai batik, tapi saya berusaha bawa kemana-mana saya keliling Indonesia, saya beli bahan daerah, apa itu pakaian kain tradisional. Saya combine-kan, digabung-gabungkan supaya kelihatan bagus. Jadi saya suka hadir kalau banyak orang bulenya. Saya suka pakai gitu, menarik kan. Pasti mereka tanya, lu pakai baju apa nih? Orang pada foto, terus orang tanya ini foto ini. Jadi saya cerita, oh ini pakaian dari Indonesia gitu. Saya dari Indonesia. Jadi ada saya tidak usah ngomong, orang tanya sendiri gitu. Kesempatan bagi saya untuk share, itu yang saya at least saya bisa. Suatu waktu saya melihat foto Anda yang beraneka ragam, mulai dari topi, pakaian ulos dan lainnya, dan sepertinya tidak jelas ini dari daerah mana. Oh gitu ya. Memang Anda suka kombinasi-kombinasi seperti itu? Iya, karena menurut saya kadang-kadang satu daerah kadang-kadang tidak begitu masuk di selera saya ya. Maaf, misalnya baju Bugis, songkok Bugis pakai jas, terus pakai sarung kotak-kotak, saya sudah coba, kayaknya aneh bagi saya. Jadi saya pikir, kok aneh gitu, saya lebih suka mentren gitu, jadi menarik, eye catching gitu lah. Oh, kayaknya suka pernak-pernik ya. Ya, kebetulan karena yang kain-kain yang saya suka, mata saya tuh karena mata Tionghoa, saya suka warna merah, kuning, biru, gitu. Jadi Nah, gitu. terus saya dengar Anda juga punya komunitas di Amerika itu, Iya. yang namanya Makassar Tabaci. Makassar Bukan? Tabaci. Ya, enggak mungkin gitu ya. Iya. Oke. Iya. Mungkin ada sering Anda kumpul-kumpul dengan anak peranakan, anak-anak Tionghoa kelahiran Makassar. Kayaknya terus terang ya, orang turunan Makassar
tidak sebanyak orang Manado, orang Batak di Los Angeles. Di Los Angeles paling banyak orang Manado dan orang Batak. Jadi saya bisa ngomong bahasa Manado juga. Jadi saya selalu datang acara mereka dan saya diterima di kalangan orang Batak dan saya pernah diulosi oleh raja-raja Batak dan hampir mau diberikan nama marga. Dan saya diulosi dengan ulos namanya ragi hotan yang sampai saat ini saya taruh di rumah saya. Ya, jadi khususnya untuk orang Makassar sendiri dulunya pernah ada organisasinya tapi sudah hilang gitu loh. Tapi ya moga-moga saya dengar akan ada dibentuk lagi gitu loh. Moga-moga. Tapi kita jadi kadang-kadang kita gabung masuk untuk di dalam acara orang Manado gitu loh. Iya. Tetapi tetap juga Anda keinginan Anda untuk kembali ke Makassar kira-kira begitu? Iya, of course. Karena saya coba lihat saya punya logat ngomong nih. Saya cuma sampai umur 12 tahun tapi orang sudah langsung tahu bahwa logat saya ini logat Makassar. Anda bisa hilang, Anda tahu bagaimana cara hilang di Bahasa ibu. Rinso, di Rinso, di apapun tidak hilang gitu. Anda tahu bagaimana caranya. Iya. Itulah sebetulnya yang kita bawa, karakteristik yang kita bawa dari daerah yang kemanapun juga gaya bahasanya pasti akan kenal bahwa kita dari Makassar. Lalu apa menjadi cita-cita Anda setelah Anda di Los Angeles? Karena saya dengar Anda juga kadang-kadang sering melayani tamu-tamu negara, khususnya dari Indonesia yang berkunjung ke Amerika dan bahkan Anda menjadi semacam duta wisata ataukah mungkin semacam orang-orang yang dipercaya oleh dari kedutaan atau dari konsul untuk mendampingi pejabat-pejabat seperti itu. Iya. Jadi memang saya kebetulan saya dihubungi sama Pak Konjen, Konsul Jenderal. Jadi beliau adalah paling tinggi di LA lah, kayak gubernurnya LA lah gitu. Dia bilang, Pak Buce, kita mau buat konsil, ada 5 orang, 2 dari konsulat, 3 dari masyarakat, yang di tokoh masyarakat yang dikenal. Saya salah satunya akan dimasukkan di situ. Dia minta saya untuk jadi, dan memang ya saya memang sering kebetulan orang bilang bahwa saya punya karunia hospitality. Kebetulan saya punya banyak waktu. Jadi orang sekalipun punya keinginan hospitality, tapi kalau tidak ada waktu, saya single, jadi banyak waktu dan saya memang senang ada tamu-tamu datang, saya temani jalan-jalan apa begitu aja. Saya tidak merasa terlalu bagaimana atau hebat atau bagaimana Biasa atau saja. luar biasa aja. Saya kebetulan aja available. Nggak tahu bagaimana orang-orang juga tidak tahu sampai mereka sampai di rumah saya. Saya belum pernah kenal mereka sebelumnya. Ya, jadi orang-orang banyak artis-artis seperti Katon, Bagaskara, Ira Wibowo, Adon, Best Jam, Indy Ellis, Mike Mohede dari Indonesia Idol, semua Pendeta Alex, Edward Chen, banyak lagi beberapa artis-artis ya pada nginap di rumah. Saya sebelumnya tidak pernah kenal mereka. Tidak tahu bagaimana orang kenalkan. Somehow mereka ngomong, kok kamu kayak kok cari Buce, begitu kayaknya gitu. Beres. Jadi ya, mereka hubungi Jadi itulah saya. mungkin sumbangsi Anda Ya. kepada orang-orang Indonesia yang datang ke Amerika di dalam hal menyambut sesama anak bangsa yang ada di sana. Oke, Anda kan belum married. Apa cita-cita Anda untuk married sesama kita di Indonesia atau mungkin senang Anda dengan selera bule? Enggak, saya sama sekali tidak suka orang selera bule, for sure tidak. Saya suka tentu kalau calon istri saya orang yang harus bisa bergaul di masyarakat, bisa cukup proper di dalam ketemu dengan orang-orang pejabat, bisa punya wawasan luas untuk ngomong. Kalau saya punya kriteria begitu memang susah karena tidak gampang untuk kayak gitu. Kedua, harus bisa menerima saya punya ini yang suka terima orang, karena tidak ada semua orang suka gitu. Saya suka menerima, dikunjungi tamu. saya suka mengunjungi tamu. Kalau istrinya tidak suka kan repot gitu kan. Nah, tidak semua orang suka gitu. Masakan apa yang suka masak di sana? Khusus makanan daerah di sini Makassar atau makanan nasional kita misalnya nasi Padang atau lain-lain? Iya. Di LA banyak restoran masakan Jawa, Padang semua ada, Chinese tapi yang tidak ada masakan Makassar. Jadi makanya saya kalau setiap kesempatan saya bikin palu camba, palu mara, campe. Jadi orang-orang sudah tahu kalau Buce masakan Makassar karena itu tidak ada. Jadi saya masak itu, bisa bikin sambal goreng, ya
Topalada? Saya nggak tahu bikin topalada. Tapi saya cuma tahu bikin rawon, tapi rawon versi saya gitu. Iya, iya. Ya, cuma begitu aja karena saya pengen makan, saya suka makan. Waktu saya makan, kok rasanya tidak enak. Harusnya tambah ini, jadi saya bikin sendiri untuk Oke. saya. Setelah sekian tahun meninggalkan Makassar, meninggalkan Indonesia, Ya, Anda balik ke Makassar, Anda balik ke Indonesia, apa yang Anda lihat perubahan? di Makassar ya. Ya. Satu hal yang saya lihat di Makassar, yang paling saya suka itu airport. Wow, airportnya bagus, bersih, Bisa dibanggakan. bisa dibanggakan. Saya senang sekali airportnya. Kemarin malam saya pergi di Pantai Losari, bagus sekali di Penatang. Tapi waktu saya turun lihat, aduh banyak sampah gitu loh. Saya lihat sampah. Kebetulan kemarin saya makan dengan teman saya. Kita makan kacang. Teman saya buang di bawah gitu. Dia bilang, oh besok nanti paling dibersihin. Waktu saya kumpulin, saya taruh di tempat sampah. Dengan kata lain, kebersihan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Harusnya. Ya, jangan Iya. serahkan bahwa buang sampah seenaknya dan biar Diharapkan lain orang lain yang bersihkan. Ya, Iya. memang bagus sekali bahwa bagaimanapun juga perubahan kebersihan itu tergantung dari kita semua. Tergantung sebagai dari kita pengguna. semua. Ada pepatah, kalau kita tidak mampu membersihkan, sebaiknya jangan mengotori. Gitu ya. Iya. Kalau tidak mampu membersihkan, Oke sebaiknya Pak, jangan mengotori. sudah Ya. 10 menit nih. Oke, saya kira demikian bincang-bincang kita dengan Bruce yang ada di Makassar. Ya. Dan Buce nanti akan datang ke Makassar lagi dan tentu dari Makassar, dari Pantai Losari, sesuatu untuk oleh-oleh Anda untuk para YouTube. Ya.